Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Judija Prasetya. Saya mahasiswa Universitas Pamulang, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Ekonomi. Pada kesempatan kali ini, izinkanlah saya membuat sebuah video pembelajaran dalam rangka memenuhi salah satu syarat tugas mata kuliah PKM, yang pada kesempatan kali ini saya disuruh membuat video pembelajaran tentang perdagangan internasional pada subbab menjelaskan tentang teori keunggulan komparatif dan apa perbedaan antara teori keunggulan mutlak dan teori keunggulan komparatif. Semoga dengan dibuatnya video pembelajaran ini bisa menjadi sebuah pembelajaran tambahan atau ilmu tambahan bagi para pemirsa atau teman-teman yang menyaksikan video pembelajaran yang saya buat pada kesempatan kali ini. Nah, sebelum saya menjelaskan lebih lanjut apa itu teori keunggulan komparatif atau apa itu perbedaan antara teori keunggulan mutlak dan teori keunggulan komparatif, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tujuan dari video pembelajaran ini dibuat. Tujuan dari video pembelajaran ini dibuat yaitu yang pertama untuk mengetahui apa itu dari teori keunggulan komparatif dalam perdagangan internasional, dan yang kedua apa sih perbedaan dari antara teori keunggulan mutlak dan juga teori keunggulan komparatif. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan teori keunggulan komparatif dan apa perbedaan dari teori keunggulan mutlak dan juga dengan teori keunggulan komparatif. Tapi nih ya, sebelum saya jauh menjelaskan tentang teori keunggulan komparatif, kita harus tahu dulu perdagangan internasional. Karena yang namanya teori keunggulan komparatif dan teori keunggulan mutlak itu tergabung ke dalam perdagangan internasional. Jadi saya akan jelaskan sedikit lah untuk kita sama-sama mengingat dulu dasarnya. Jadi perdagangan internasional itu apa sih? Ya, mungkin saya akan jelaskan secara singkat. Perdagangan internasional adalah suatu kegiatan tukar-menukar barang atau jasa didasarkan kehendak sukarela yang dilakukan dua negara atau lebih untuk memenuhi kebutuhan bersama-sama melalui kegiatan ekspor dan impor. Nah, jadi dalam perdagangan internasional itu, jadi suatu negara atau kita bisa contohkan seperti ini. Negara A dengan negara B melakukan kegiatan perdagangan. Atas dasar apa sih mereka melakukan perdagangan seperti itu? Jadi, kenapa dia melakukan perdagangan seperti itu? Untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, kebutuhan seperti apa? Contoh, kita ambil contoh singkatnya aja. Misalnya, kalau misalnya ya kita umpamakan antara Indonesia dan Malaysia melakukan perdagangan internasional. Contoh, negara Malaysia tidak mempunyai sumber daya minyak, misalnya, dan Indonesia mempunyai sumber daya minyak. Lalu di satu sisi Indonesia tidak mempunyai contoh kebutuhan pokok, salah satunya adalah jagung, gitu, produksi jagung. Nah, sedangkan di Malaysia produksi jagung itu sangat besar. Nah, lalu kedua negara itu melakukan sebuah perjanjian perdagangan. Jadi Indonesia membeli sebuah jagung ke negara Malaysia, dan negara Malaysia melakukan pembelian sumber daya minyak ke negara Indonesia. Nah, itu yang dinamakan perdagangan internasional. Jadi perdagangan itu adalah lintas negara. Jadi konteksnya sangat luas. Jadi saya jelaskan sedikit sebelum kita nyambung nanti ke teori keunggulan komparatif. Nah, setelah itu kita masuk nih ke dalam submateri yang akan kita pelajari sama-sama. Yang pertama nih, di dalam pembahasan teori apa sih teori keunggulan komparatif dalam perdagangan internasional, dan yang kedua apa sih perbedaan antara teori keunggulan mutlak dan juga teori keunggulan komparatif dalam perdagangan internasional. Nah, sekarang saya akan menjelaskan teori keunggulan komparatif dalam perdagangan internasional. Nah, di sini bisa teman-teman lihat di gambar yang saya telah munculkan. Menurut David Ricardo,
dua negara bisa melakukan pertukaran bila masing-masing negara memiliki keunggulan komparatif pada produksi tertentu. Nah, jadi di sini jelas nih, apa yang dimaksud dengan teori keunggulan komparatif? Teori keunggulan komparatif itu adalah suatu kegiatan yang dimana suatu negara dengan negara lain melakukan kegiatan tukar menukar suatu barang atau jasa yang memiliki keunggulan komparatif pada produk-produk tertentu. Nah, seperti itu kira-kira penjelasannya. Seperti gambar pada slide yang saya pampangkan atau yang saya tampilkan selanjutnya di video pembelajaran kali ini, teman-teman tuh bisa lihat ini adalah contoh tabel dua negara antara Indonesia dan Malaysia, yang di situ saya kasih keterangannya. Negara Indonesia dan Malaysia memiliki keunggulan produk barang komparatifnya masing-masing, yaitu antara beras dan kain. Di sini jadi Indonesia dan Malaysia memiliki suatu produk keunggulan komparatifnya di bidang beras dan di keunggulan produk kain. Nah, di sini kita bisa lihat Indonesia itu memiliki nilai keunggulan produk komparatifnya di beras itu sebesar 10 kilo, sedangkan di kainnya 15 meter. Nah, sedangkan Malaysia itu memiliki keunggulan komparatif di beras sebesar 10 kilo dan juga di kainnya 10. Nah, selanjutnya nih ya, saya akan melakukan perbandingan apakah sih kedua negara ini bisa melakukan pertukaran. Tentu bisa, karena ini menggunakan teori keunggulan komparatif. Tapi jika menggunakan teori keunggulan mutlak itu tidak bisa. Karena apa? Karena di tabel yang saya tampilkan ya, jelas negara Indonesia memiliki keunggulan mutlak dari segi spesialis beras maupun spesialis kain. Nah, untuk melakukan kegiatan pertukaran perlu yang namanya menentukan DTDN. Apa itu DTDN? DTDN adalah dasar tukar dalam negeri, agar supaya pertukaran keunggulan dari setiap produk dengan menggunakan teori keunggulan komparatif itu bisa dilaksanakan. Nah, ya, dari tabel atau layar yang saya telah tampilkan di situ kita sama-sama menentukan DTDN di setiap negaranya masing-masing. Nah, untuk Indonesia saya menggunakan pembagian persamaan menggunakan pembagian angka 10. Jadi di situ teman-teman bisa lihat 10 dibagi 10 sama dengan 1 dan 15 dibagi 10 sama dengan 1,5. Nah, jadi untuk 1 kg beras di negara Indonesia sama dengan 1,5 meter kain. Sedangkan di Malaysia kita menggunakan persamaan pembagian 5 yaitu 5 dibagi 5 sama dengan 1 dan 10 dibagi 5 sama dengan 2. Nah, di situ untuk di negara Malaysia 1 kg beras sama dengan 2 meter kain. Nah, jadi dalam melakukan nilai pertukaran menggunakan teori keunggulan komparatif, teman-teman, untuk negara Indonesia akan menggunakan 1 kg beras, dan untuk di negara Malaysia menggunakan 2 meter kain. Kenapa sih di Malaysia menggunakan 2 meter kain? Ya kan, pasti teman-teman bertanya dong. Ya, karena sini sudah jelas. Karena 2 meter perbandingan antara kain spesialis produksi kain antara Indonesia dan Malaysia itu jelas masih diunggulkan oleh Malaysia, karena Malaysia lebih tinggi 2 meter kain, sedangkan Indonesia 1,5 meter kain. Jadi di sini teman-teman mungkin sudah paham lah, agak sedikit ada gambaran bahwasanya nanti untuk melakukan persamaan dalam pertukaran, Indonesia menggunakan 1 kg beras, sedangkan Malaysia itu menggunakan 2 meter kain. Nah, jadi setelah tadi saya sudah jelaskan teori keunggulan komparatif, bagaimana cara menentukan kerjasama dalam bertukar suatu produk keunggulannya masing-masing antar suatu negara, itu sudah saya jelaskan tadi. Dan sebelum melakukan pertukaran antara produk keunggulan di negara itu masing-masing, perlu yang namanya menentukan dasar tukar dalam negeri, agar supaya kita bisa tahu standarisasi dari setiap produk-produk yang akan dilakukan pertukaran. Nah, mungkin itu penjelasan dari teori
keunggulan komparatif yang bisa saya jelaskan. Nah, selanjutnya nih mungkin saya akan menjelaskan apa sih perbedaan antara teori keunggulan komparatif dan juga teori keunggulan mutlak. Tapi sebelum saya membandingkan perbedaannya, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu apa sih teori keunggulan mutlak dalam perdagangan internasional. Nah, di gambar yang saya tampilkan lagi, di situ juga ada namanya penjelasannya. Mungkin bisa saya bantu jelaskan juga. Teori keunggulan mutlak atau yang sering dikenal dengan teori keunggulan absolut merupakan teori yang dikemukakan oleh Adam Smith. Nah, yang menjelaskan tentang keunggulan suatu negara terhadap negara lain secara mutlak dalam hal produksi. Nah, maksudnya gimana sih? Ya kan, hal apa keunggulan secara mutlak itu? Nah, dalam teori keunggulan mutlak, suatu negara akan mengungguli negara lain secara mutlak dalam produksi barang jika mampu menghasilkan barang dengan biaya produksi yang lebih murah. Jadi gini nih teman-teman, saya jelasin nih penjelasannya. Jadi suatu negara tersebut atau suatu negara itu benar-benar mengungguli negara lain atau negara perbandingannya. Contohnya bisa saya katakan mungkin penjelasan yang lebih sederhananya gini. Contoh, Indonesia sangat mengungguli produksi sumber beras dibandingkan negara Myanmar secara mutlak. Jadi Indonesia benar-benar mutlak nih dalam segi produksi beras itu lebih unggul daripada Myanmar, dan juga dalam harga produksi kain Indonesia juga jauh sangat lebih unggul dibanding negara Myanmar. Nah, saya bisa kasih contohnya yang lebih spesifik nih. Jika suatu negara ingin melakukan kerjasama dalam perdagangan internasional menggunakan teori keunggulan dari absolut atau teori keunggulan mutlak. Di tabel teman-teman udah lihat pasti ada negara, produksi dan tidak produksi. Jadi saya jelaskan negara itu ada nama negaranya, produksi adalah barang yang diproduksi suatu negara tersebut, dan tidak diproduksi adalah barang yang tidak diproduksi di negara tersebut. Contoh, Indonesia memproduksi wayang, sedangkan Indonesia tidak memproduksi satelit pemancar. Nah, sedangkan Jepang itu memproduksi satelit pemancar tapi tidak memproduksi wayang. Nah, apakah dua negara tersebut bisa melakukan perdagangan internasional? Oh, tentu bisa. Kenapa saya katakan tentu bisa? Karena negara tersebut memiliki keunggulan mutlaknya masing-masing. Jadi sama-sama bisa dikatakan gini sih teman-teman, bisa dikatakan Indonesia bisa melakukan perdagangan dengan Jepang dalam hal penjualan wayang atau menggunakan produksi wayang. Nah, sedangkan atau kerjasama dalam mempromosikan wayang sebagai budaya Indonesia. Nah, atau kalau di Jepang bisa memberikan kerjasama kepada Indonesia tentang satelit pemancar yang diproduksinya agar supaya bisa diterapkan di Indonesia. Karena di Indonesia sendiri itu nggak ada teman-teman satelit pemancar. Jadi dua negara ini sama-sama melakukan kegiatan perdagangan internasional dengan mempromosikan atau mengenalkan atau menjual atau bisa dikatakan saling bekerja sama dalam hal keunggulan di negara itu masing-masing yang tidak dimiliki negara lain, teman-teman. Nah, lalu di mana sih letak perbedaannya? Ya kan, teori keunggulan komparatif dan teori keunggulan mutlak. Mungkin kalau teman-teman menyimak apa yang saya jelaskan tadi tentang teori keunggulan komparatif dan juga apa itu tentang teori keunggulan mutlak, mungkin teman-teman udah bisa membayangkan lah apa kira-kira perbedaannya. Oh, di sini ternyata perbedaannya, di sini ternyata. Tapi saya cuma ngomong di sini aja, tapi saya nggak jelasin. Kan teman-teman juga pasti ada yang belum ngerti. Makanya nonton video ini terus sampai di menit sekarang. Nah, saya jelasin nih teman-teman perbedaannya. Perbedaannya tuh sangat jelas. Nah, kita bisa buat perbandingan seperti ini. Tadi di gambar yang pertama yang saya tampilkan, nanti akan saya tampilkan lagi nih ya. Nah, ini saya tampilkan teori keunggulan komparatif itu melakukan kegiatan produksi yang bisa diproduksi oleh negara lain.
contoh seperti beras, ya kan? Indonesia bisa memproduksi beras, Malaysia bisa juga memproduksi beras. Nah, dalam hal produksi spesialis kain, Indonesia bisa juga memproduksi kain, dan sedangkan Malaysia bisa juga memproduksi kain. Hanya saja jumlah nilai produksi atau jumlah produksi yang dapat dilakukan oleh negara Indonesia dan Malaysia itu mengalami perbedaan gitu. Jadi disitulah letak perbedaannya nih, saya jelasin nih. Nah, itu dinamakan teori keunggulan komparatif. Nah, sedangkan teori keunggulan mutlak, dia itu benar-benar unggul loh, mutlak, dan tidak bisa dilakukan oleh negara lain. Contoh yang seperti tadi saya katakan ya teman-teman, ya kan, yaitu Indonesia benar-benar mengungguli dalam hal produksi wayang, sedangkan Jepang benar-benar unggul dalam memproduksi satelit pemancar, dan satelit pemancar itu tidak bisa diproduksi di Indonesia, sedangkan itu juga sebaliknya, di Jepang itu tidak bisa memproduksi suatu wayang. Jadi seperti itu perbedaannya. Nah, apakah kedua tersebut bisa dipakai dalam perdagangan internasional? Oh, tentu bisa. Karena kenapa dikatakan bisa? Karena yang namanya perdagangan internasional itu adalah suatu perdagangan dari suatu negara antar negara A dan negara B, agar supaya melakukan perdagangan dan sama-sama mencari apa yang dibutuhkan dalam negara tersebut. Gitu loh teman-teman. Nah, mungkin teman-teman sampai sini sudah pahamlah sedikit apa itu teori keunggulan komparatif, dan juga apa perbedaan antara teori keunggulan mutlak dan juga teori keunggulan komparatif. Atau mungkin saya akan jelaskan lagi nih, misalnya saya contohkan kembali, ya kan, Ahmad dapat menyiapkan makanan pizza nih hanya dalam waktu 10 menit. Nah, itu Ahmad tuh. Sedangkan Joni membutuhkan waktu 20 menit. Nah, dan juga dalam hal di sisi lain, Ahmad juga bisa melakukan semua cucian dalam waktu 2 jam, sedangkan Joni dapat melakukan selama 3 jam. Nah, keduanya antara Ahmad dan Joni itu sama-sama bisa melakukan kegiatan antara menyiapkan pizza dan juga melakukan kegiatan cucian. Nah, apakah dalam keunggulan komparatif ini siapakah yang akan lebih unggul? Jelas Ahmad memiliki keunggulan dalam memasak dan juga mencuci pakaian secara mutlak, tapi Joni memiliki keunggulan komparatif dalam mencuci baju, gitu loh. Bagi Joni, biaya peluang mencuci baju pakaian adalah mungkin lebih tinggi dibanding Ahmad. Nah, mungkin teman-teman bisa bandingin seperti itu. Kenapa sih, ya kan, dalam perdagangan internasional itu ya teman-teman ya, keuntungan komparatif itu lebih penting loh daripada keuntungan absolut. Karena dengan adanya kita melakukan teori keunggulan komparatif, itu kita melakukan kerjasama saat itu, sama-sama saling menutupi atau sama-sama saling melakukan perdagangan di produk yang sama, tapi dengan menutupi kekurangan masing-masing. Seperti tadi yang saya katakan dalam teori keunggulan komparatif, Indonesia dalam hal ini melakukan kegiatan pertukaran dalam hal spesialis beras, gitu loh. Meskipun dalam spesialis beras antara Indonesia dan Malaysia itu sama-sama 1 kg beras, tapi dalam perbandingannya 1 kg beras sama dengan 1,5 kain itu untuk perbandingan ETDN dalam di negara Indonesia. Sedangkan di Malaysia ETDN ya 1 kg beras sama dengan 2 meter kain. Jadi kenapa Malaysia menggunakan 2 meter kain? Karena Malaysia lebih unggul mutlak dalam hal spesialis produksi kain. Jadi sama-sama melakukan pertukaran dalam hal kegiatan yang nantinya bisa bermanfaat satu sama lain. Nah, mungkin itu saja ya teman-teman ya, penjelasan dari saya. Apa itu teori keunggulan komparatif dan apa itu teori keunggulan mutlak, dan apa sih perbedaan antara teori keunggulan mutlak dan teori keunggulan komparatif. Jadi setiap
teori-teori keunggulan baik mutlak dan baik komparatif dalam perdagangan internasional, teman-teman, itu memiliki keunggulan yang berbeda-beda. Jadi dalam hal perdagangan internasional itu perlu kita sama-sama melihat dari segi teori keunggulan masing-masing agar supaya suatu negara dalam melakukan perdagangan internasional itu sama-sama mendapatkan keuntungan masing-masing. Karena di dalam perdagangan internasional itu ketika melakukan transaksi perdagangan internasional antara negara yang satu dengan negara yang lain, itu perlunya adalah kesepakatan antara pihak A dan pihak B agar tidak terjadi yang namanya kerugian antara salah satu di negara yang melakukan perjanjian perdagangan internasional. Nah, mungkin teman-teman bisa saya katakan video pembelajaran kali ini bisa sedikit bermanfaat untuk teman-teman yang dapat melihatnya. Dan juga saya ingin memberikan sebuah challenge kepada teman-teman. Nanti teman-teman bisa komen di kolom komentar video yang teman-teman saksikan pada kali ini. Saya ingin membuat challenge atau membuat tantangan kepada teman-teman. Bisa gak nih teman-teman membuat perbandingan secara singkat antara teori keunggulan komparatif dan juga teori keunggulan mutlak. Dan juga challenge yang kedua, teman-teman bisa memberikan salah satu contoh nyata perdagangan internasional yang menggunakan teori keunggulan mutlak. Gitu. Negaranya bebas, negara apa aja, contoh negara Malaysia dengan negara Inggris, negara Prancis dengan negara Indonesia, terserah, tapi perdagangan internasional itu dilakukan secara nyata. Contohnya apa? Menggunakan teori keunggulan mutlak, dan apa penjelasannya dan secara singkat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan di video pembelajaran kali ini. Sebelum saya tutup, saya ingin menyampaikan kesimpulan kepada teman-teman yang telah menyaksikan video ini. Jadi kesimpulannya adalah teori komparatif adalah suatu kegiatan perdagangan internasional yang sama-sama melakukan perdagangan atau melakukan pertukaran suatu barang atau jasa dengan sama-sama mengeluarkan produk keunggulan komparatif di negaranya masing-masing. Nah, sedangkan teori keunggulan mutlak adalah suatu kegiatan perdagangan internasional atau suatu kegiatan barang atau jasa yang dapat dilakukan antara suatu negara dan negara lain yang barang atau produk jasa tersebut tidak diproduksi di negara lain gitu. Nah, saya Juni Jar Prasetya pada kesempatan video kali ini mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila pada video kali ini saya masih banyak kekurangan, karena saya juga masih dalam tahap belajar, dan juga teman-teman semua mungkin yang punya referensi penjelasan lebih baik atau lebih tepat atau mungkin lebih mudah dipahami tentang teori keunggulan komparatif dan perbedaan antara teori keunggulan mutlak dan juga teori keunggulan komparatif, bisa kirimin link channel YouTube-nya di kolom komentar video ini. Dan juga saya mohon minta sarannya kepada teman-teman semua yang menyaksikan video ini, apa saja kekurangan yang bisa dapat saya perbaiki. Semoga nanti ketika ada pembuatan video pembelajaran, saya dapat membuat video pembelajaran yang lebih baik lagi. Dan juga saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Nasmal Hamzah yang telah memberikan tugas kepada saya untuk membuat video pembelajaran ini. Semoga dengan adanya video pembelajaran kali ini, saya dapat menjadi lebih baik lagi dan juga dapat memahami apa yang disampaikan, apa yang diberikan dari Bapak Nasmal terkait pembelajaran mata kuliah PKN. Lebihnya saya Juni Jar Prasetya mohon maaf. Saya pamit dan saya akhiri. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.